Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kembali mampir di channel saya, di channel Pak Aan, channel pembelajaran matematika dan tutorial. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang cara menyelesaikan pembagian menggunakan porokhabit atau pembagian bersusun. Nah, ini adalah salah satu cara untuk menyelesaikan pembagian. Sebelum saya mulai, buat yang belum subscribe, silakan subscribe, kemudian like dan share videonya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan, nanti silakan tanyakan saja di kolom komentar ya. Pada pembagian menggunakan porokhabit ini, yang akan saya sampaikan yaitu tentang pembagian dengan 1 digit, juga dengan 2 digit nantinya ya. Untuk melakukan pembagian menggunakan porokhabit, saya harap kalian sudah bisa perkalian dan juga pengurangan. Karena perkalian dan pengurangan ini nanti akan kita gunakan dalam menyelesaikan pembagian menggunakan porokhabit. Kita mulai dengan pembagian dengan 1 digit. Ya. Contohnya, ya, di sini ada bilangan 536 dibagi dengan 4. Untuk menyelesaikan dengan porokhabit atau bersusun, kita bisa menuliskan bilangan 536 dibagi 4 dengan penulisan porokhabit seperti ini ya. 536 dibagi 4. Nah, cara menyelesaikannya, karena kita bilangan ini dibagi dengan 1 digit, kita bisa membaginya satu persatu dari depan ya. Dari bilangan 536 itu kita bagi dulu dengan dimulai dari bilangan 5 atau angka 5-nya. 5 dibagi 4 ya, 5 dibagi 4. Maka kita harus tahu ya bilangan 4 dikali dengan bilangan berapa sehingga nanti bilangannya lebih kecil atau sama dengan 5. Artinya kurang dari 5 atau sama dengan 5 itu sendiri. 4 dikali 1. Ya, di sini 1. 4 kali 1 adalah 4. Kenapa 4? Karena yang mendekati 5 itu 4 dan kurang dari 5 gitu ya. Kalau kita misalkan kalikan dengan 2 ya. 4 dikali 2 itu kan 8. Nah, ini kan tidak sama dengan atau tidak kurang dari 5 ya. Ini salah gitu ya. Berarti bukan 2, yaitu 1 itu tadi ya. Jadi kita tuliskan di atas ya. Bagian atas ini 1. Selanjutnya kita kalikan ya, 1 yang di atas ini dengan 4. 1 dikali 4 itu adalah 4. Kemudian kita kurangkan. 5 dikurangi 4 ya, 5 dikurangi 4 itu adalah 1. Nah, 1 di sini adalah sebagai sisa ya. Sisa pembagian 5 terhadap 4 gitu ya. Selanjutnya yaitu kita akan menurunkan 3 ini. Ya, 3 ini turun ke bawah ya. Sehingga menjadi 13, bilangan 13. Nah, 13 dibagi 4 itu berapa? Ya. Maka kita perlu mencari bilangan 4 dikalikan berapa sehingga dia menjadi kurang dari atau sama dengan 13 ya. 4 dikali 2 itu 8 tadi ya. Masih agak jauh. Coba kita 4 kali 3. 4 kali 3 itu 12 ya. 12 ini dekat dengan 13 tapi tidak lebih dari 13. Maka kita bisa gunakan 3 gitu ya. Kemudian 3 kali 4 ya. Kita kalikan 3 kali 4 yaitu 12. Kita kurangkan lagi. Nah, 13 ya, kurangi 12 itu adalah 1 ya. 3 kurangi 2 1. 1 kurangi 1 adalah 0. 0 gak usah ditulis nggak apa-apa ya. Kemudian 6-nya turun. 6-nya tuh turun. 16 dibagi dengan 4. 16 dibagi dengan 4. Yaitu 4 dikali 4 ya. Karena 4 kali 3 tadi 12, 4 kali 4 itu 16. Kurang dari 16. Kurang dari atau sama dengan 16 ya. Sama ya. Ada kata atas sama dengan berarti 16 itu mencukupi atau memenuhi syarat ini ya.
berarti 4 di atas. 4 kalikan dengan 4 menjadi 16. Kita kurangkan 0. Nah, di sini sisanya 0 atau nggak ada sisa. Maka hasilnya ya di atas ini adalah hasil. Nah, jadi 536 dibagi dengan 4 itu adalah 134. Nah, begitu ya. Jadi makanya di awal tadi saya katakan untuk pembagian dengan prokabet itu kalian harus bisa perkalian dan juga pengurangan. Perkaliannya adalah perkalian dasar saja. Ya. Bilangan 1 sampai 10. Ya. Karena ini adalah 1 digit. Ya. Contoh selanjutnya, bilangannya agak besar dikit ya. 3456 dibagi 8. Kita tuliskan dulu 3456 dibagi 8 ya. Jadi dari bilangan 3456 kita bagi satu digit ya dari depan. Nah, 3 dibagi 8 itu kan tidak bisa. Beda dengan yang tadi contoh pertama ya. Kalau tidak bisa, karena tidak bisa, kita gabungkan dengan 4 ya, menjadi bilangan 34. Boleh ya. Karena 3-nya tadi tidak bisa membagi 8. 3-nya tidak bisa dibagi 8. Ya. Nah, sekarang 34 dibagi 8. Kita cari bilangan 8. Yang dikalikan itu hasilnya kurang dari atau sama dengan 34. Bilangan berapakah itu? Ya, benar, 4 ya. 8 dikalikan 4 itu adalah 32. Ya. Jadi cari bilangan yang mendekati 34, itu 32. Ya. Hasil perkalian 8 dengan 4. Maka 4 kita bisa tuliskan di atas sebagai hasil ya. 4. Sekarang kita kalikan 4 kali 8. Tadi 32 ya. 32. Kita kurangkan 4 kurangi 2, 2. 3 kurangi 3, 0. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kemudian 5-nya turun. 5. 25. 25 dibagi 8. Maka kita akan tentukan 8 dikali berapa yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 25. 3 ya. 8 kali 3 adalah 24. Kurang dari 25. 3. Hasilnya 3 ya. 3 kali 8 tadi 24. Kita kurangkan lagi. 5 kurangi 4, 1. 6-nya turun, 16. 16 dibagi 8. 8 dikali berapa yang hasilnya kurang dari atau sama dengan 16. Di sini adalah 2 ya. 8 kali 2 16. 16 sama dengan 16. Nah, 16 ya. Sini berarti 2 ya. 2 kali 8 16. Kita kurangkan hasilnya 16 kurangi 16 adalah 0 ya. Tidak ada sisa ya, karena sisanya 0, berarti tidak ada sisa. Berarti hasilnya adalah 432. 432. Contoh lagi ya, 612 ya, kita kecilkan lagi. Biar tidak kelamaan hitung. 612. Kita tulis 612 ya. Dibagi 3. 6 dibagi 3 itu berapa? Kita kan dari depan ya. 6 bagi 3 itu 2 ya. Kita coba di sini ya. 3 dikali berapa yang hasilnya adalah kurang dari sama dengan 6. 2 ya. 6. 2 kali 3 6. 6 kurangi 6 0. Ya, habis ya. Dan 1 dibagi 3 tidak bisa. Apakah 2-nya langsung turun? Kita coba 2-nya langsung turun ya.
12 berarti ya. 12 dikali 12 dibagi 3 berarti 3 dikalikan berapa yang hasilnya kurang dari 12? 4 ya. 3 kali 4 adalah 12. Nah, di sini 4. 4 kali 3 12. Oke. 12 kurangi 12 0. Berarti di sini punya hasil 24. Lalu apakah ini benar? Kita uji ya. Cara ujinya bagaimana? Ya. Karena ini pembagian, kita uji dengan perkalian. 24 dikali 3 itu berapa? Kita coba dengan gunung susun ya, dengan cara susun panjang. 24 dikali 3. 3 kali 4 12. 3 kali 2 6. Tambahkan 1 72. Apakah sama dengan 612? Tidak ya. Berarti ini adalah salah, bukan 24. Lalu yang benar bagaimana? Oke. Yang benar adalah caranya tadi ada yang salah ya. Kita tulis dulu 612 dibagi 3. Ya, kita ulangi. 6 bagi 3 itu 2 tadi ya. 2 kali 3 itu 6. Kita kurang 0 ya. Kemudian satunya turun. Nah, ketika turun ini sudah berlaku pembagiannya. 1 dibagi 3 itu kan tidak bisa. Maka hasilnya adalah 0 ya. 3 dikali berapa yang hasilnya mendekati dengan 1 atau sama dengan 1 ya. 3 kali 0 hasilnya 0. 0 lebih kecil dari 1 kan ya. Nah, gitu. Jadi bukan ketika tidak bisa dibagi kemudian angka di belakangnya turun kayak ini tadi. Ya. Itu tidak boleh. Jadi ketika turun 1 ya udah dibagikan dulu ya. Berarti 1 dibagi 3 berapa hasilnya? Gitu ya. Sekarang 0 kali 3 atau 3 kali 0 hasilnya kan 0. Tulis saja 0. Kita kurangkan. 1 kurangi 0 1. Baru 2-nya turun. 12. Nah, 12 bagi 3 4. 4 kali 3 12. Kita kurangkan hasilnya 0. Seperti itu. Ya. Jadi, ketika turun 1 tidak bisa, ya udah berarti dia adalah 0. Bukan diturunkan lagi angka yang ada di belakangnya. Gitu ya. Paham ya untuk yang pembagian dengan bilangan 1 digit ya. Selanjutnya kita coba pembagian dengan 2 digit. Di sini ada contoh ya. Bilangannya 6328 dibagi 14. Kita tuliskan dulu 6328 dibagi 14. Karena pembaginya ini adalah bilangan 2 digit ya, 14, maka kita bisa mengoperasikannya ya, menghitungnya dengan 2 digit, 2 digit. Kalau 1 kan 6 sedikit ya, kurang dari 14, maka nggak bisa. Jadi langsung saja gunakan 2 digit. Ya. Nanti ada kalanya 2 digit itu nggak bisa, maka kalian bisa menggunakan 3 digit. Di sini 63 dibagi 14. Berarti cari ya, 14 dikalikan berapa? Yang hasilnya nanti adalah kurang dari atau sama dengan 63. Pastikan kalian sudah bisa perkalian ya. 14 dikali bilangan berapa yang hasilnya kurang dari 63, yaitu 4 ya. 14 kali 4 itu adalah 56. Kalian boleh mencobanya satu persatu, misalkan seperti ini, 14 dikali 1 14, 14 dikali 2 28, 14 dikali 3 itu 42 gitu ya. Boleh. Berarti di sini adalah 4 ya. Nah, di hasil ini adalah 4. 4 kali 14 itu adalah 56.
6. Kita kurangkan 63 atau 3 kurangi 6 itu kan tidak bisa ya. Berarti pinjam 1 dari 6 berarti menjadi 13 atau minjem 10 ya, ditambah 10. Nah, 13 dikurangi 6 itu adalah 7. Nah, di sini 6 ini tinggal 5. 5 kurang 5 0. Berarti punya sisa 7. Duanya kita turunkan sehingga menjadi bilangan 72. Nah, 72 ini kita bagi dengan 14. Nah, berarti ini tadi kan 14 kali 4 56. 14 dikali 5 ya. Ini adalah 70. Kurang dari 63 ya. Berarti ini adalah 5. 5 kali 14 70. Kita kurangkan. 2 kurangi 0 itu adalah 2. Nah, sekarang 8-nya turun. 28. 28 dibagi 14 itu adalah 2. Ya, ini kurang dari 28. Sorry, yang ini tadi yang 5 ini tadi kurang dari 72 ya. Saya melihatnya yang di atasnya ini tadi. Kurang dari 72. Sekarang kita cari yang kurang dari atau sama dengan 28. Nah, 14 kali 2, berarti di sini adalah hasilnya 2. 2 kali 14 adalah 28. Kita kurangkan 0 hasilnya. Berarti sisanya 0. Berarti ini sudah selesai. Ya. Selesai. Berarti hasilnya adalah 452. Ini contoh pertama dari pembagian dengan 2 digit. Contoh selanjutnya, ada 9.728 dibagi 32. Di sini kita tuliskan dulu 9.728 dibagi 32. Oke, kita gunakan 2 digit ya. 97 dibagi 32. Jadi cari 32 yang dikalikan itu menghasilkan kurang dari atau sama dengan 97. 32 dikali dengan 3 ya. Hasilnya adalah 96. Nah, berarti di sini 3, kemudian 96 hasilnya ya. 3 kali 32 itu 96. Kita kurangkan 1, kemudian 2-nya turun. 12 ya, dibagi 32. Berarti 32 dikali berapa yang hasilnya kurang dari 12 ya, berarti 0 ya. Kayak tadi contoh yang pada bilangan digit 1 tadi ya pembaginya ya. Ketika sudah turun 1 itu wajib kita bagi dulu. Kita tidak boleh menggunakan atau menurunkan 8-nya dulu. Karena sudah turun 2 ini tadi. Berarti di sini adalah hasilnya 0 ya. 0 kali 32 itu 0. Kita kurangkan. 12 kurangi 0 adalah 12. Nah, baru di sini 8-nya turun ya. Menjadi 128. Kita bagikan ya. Kita bagi dengan 32. Jadi kita kali 32 dengan berapa ya. Sehingga menjadi hasilnya nanti kurang dari atau sama dengan 128. Itu adalah 4 ya. 32 kali 4. 2 kali 4 itu 8 ya. 3 kali 4 itu 12. Berarti 128. Pas ya. Berarti di sini hasilnya adalah 4. 4 kali 32 tadi 128. Kita kurangkan hasilnya 0. Ya. Nah, maka hasilnya kalau sudah 0 di sini ya, dan nggak ada bilangan yang diturunkan lagi di belakangnya, maka ini sudah selesai. Ya, ketika hasilnya adalah 0, apa sisanya adalah 0. Yang di atas ini adalah hasilnya. Ya. Hasil pembagian. Hasilnya adalah 304. Bagaimana? Sudah bisa memahaminya? Kalau sudah bisa memahaminya, kalian coba mengerjakan latihan. Ini 416 dibagi 2. Kemudian 5.624 dibagi 4. Kemudian nanti hasilnya silahkan kalian tuliskan di kolom komentar.
Sampai ketemu di video berikutnya ya. Saya rasa video pembelajaran kali ini cukup sampai sini. Terima kasih sudah menyimak video kali ini, materi kita kali ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, atau yang mau ingin request pembahasan materi tertentu, silahkan sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.